Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Hemi Quratul Aini di acara podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, kali ini kita telah kedatangan narasumber dari Universitas Islam Malang, dari Agroteknologi Fakultas Pertanian. Kita langsung sapa. Selamat pagi Ibu Dr. Insinyur Hajah Anis Rosidah MP. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu, sehat. Ya bahagia. Ya, bahagia. Sudah bisa datang di Bojonegoro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gimana Bu perasaannya bisa singgah di sekolahan kami di Mansaro? Kami merasa senang ya, merasa tersanjung gitu ya, bisa hadir di tengah-tengah sekolah yang punya prestasi, banyak muridnya semangat. Nah, tadi kami juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Fakultas Pertanian dan Unisma, mereka antusias sekali. Jadi ya hebat. Ada beberapa prestasi yang tadi sempat diukir ya. Jadi hanya dengan perwakilan siswa yang satu kelas mungkin itu sudah 2 prestasi nasional yang didapatkan. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Oh iya Ibu. Kalau tidak salah di sini Ibu Anis kebetulan sebagai Kaprodi di Agroteknologi Fakultas Pertanian di Unisma. Iya betul. Nah kalau boleh tahu Bu, bagaimana sih Bu kondisi atau keadaan dari Agroteknologi Fakultas Pertanian di Unisma itu? Ya baik. Alhamdulillah saat ini Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian itu sudah meraih predikat akreditasi unggul dari BAN PT gitu ya, mulai tahun 2022 kemarin. Kemudian lagi secara akreditasi internasional juga sudah mendapat pengakuan dari akreditasi ASIIN yang berada di Jerman gitu. Luar biasa. Jadi, ya. Alhamdulillah ini adalah merupakan impian kami karena akreditasi internasional itu adalah dambaan dari universitas. Apalagi kita swasta ya. Universitas negeri aja tidak banyak yang tidak banyak. Kalau nggak salah kami kemarin itu memperoleh akreditasinya itu full accredited. Jadi 5 tahun. Jadi alhamdulillah ini perolehan yang luar biasa. Nah, berarti suatu kebanggaan ya untuk Unisma bisa mendapatkan akreditasi internasional dari Jerman itu. Memang ini di Unisma ini lagi ketol-ketolnya untuk memperoleh akreditasi internasional. Jadi kemarin aja ada 5 prodi itu juga yang diusulkan untuk akreditasi FIBA A. Jadi FIBA A itu untuk 2 kategori, yaitu fakultas VIA, kemudian hukum, kemudian ekonomi. Nah itu diusulkan. Mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan akreditasi yang full juga, sehingga otomatis akan diakui sebagai program studi yang unggul. Gitu. Sebenarnya Bu, kalau boleh tahu dalam rangka apa sih Bu kok berkunjung di MAN 1 Bojonegoro? Iya. Jadi ini adalah merupakan program dari universitas yang setiap tahun kita lakukan. Jadi begitu. Ya, jadi Unisma memang sudah dikenal besar ya, universitas besar karena merupakan universitas NO nomor 1 dari 275 universitas yang ada di Indonesia gitu ya. Unisma nomor 1. Kemudian peringkat 44 perguruan tinggi terbaik ya dari 4.593 universitas negeri dan swasta. Ya. Nah ini namun kita tidak serta-merta berdiam diri dalam meningkatkan keberadaan kita. Jadi kita perlu juga beranjak sana bersilaturahim, terutama untuk yang untuk mempererat tali silaturahim
silaturahmi ya. Jadi kebetulan tidak fakultas pertanian saja, jadi semua fakultas yang ada di Unisma. Berarti semacam rutinitas tahunan ya Bu, betul, ya, untuk karena silaturahim ke SMA atau MA begitu ya, betul, karena ini memang sebagai ajang kita lebih dekat ke masyarakat, kepada sekolah gitu ya. Jadi memang ini tersebar, jadi khususnya di Jawa Timur. Kebetulan untuk Fakultas Pertanian ini kebagian yang di Bojonegoro dan Tuban ya. Bojonegoro dan Tuban ya. Tapi kemarin insya Allah kita juga nanti ke Lamongan juga. Begitu. Ya. Berarti suatu kebanggaan juga untuk Mansaro ya Bu ya, karena sudah kedatangan dari Unisma. Ya, sama-sama. Ya. Kemudian Ibu sebagai kaprodi ya Ibu ya. Nah, kira-kira Bu ada tidak sih Bu tips? Nah, tips belajar untuk generasi di era sekarang ini Bu. Ya, betul. Jadi supaya siswanya itu bagaimana supaya lebih termotivasi, lebih semangat untuk belajar. Ya. Sebetulnya memang ini tantangan juga ya bagi dosen ya, terutama untuk menghadapi generasi milenial. Jadi kita mengajar sekarang itu adalah mempersiapkan manusia-manusia yang akan datang. Jadi tentu saja ini kita metode pembelajaran yang kita terapkan, kita selalu upayakan untuk diupdate. Jadi sekarang mahasiswa update terus. Siswa harus update. Ya, jadi mahasiswa kalau sudah diterangkan di kelas secara biasa begitu, mereka kurang tertarik dan mereka kurang minat. Jadi kebetulan di Prodi Agroteknologi ini sudah menerapkan model pembelajaran MBKM. Jadi MBKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini adalah merupakan anjuran dari Mas Menteri Pendidikan bahwa pembelajaran secara MBKM itu mutlak dilakukan untuk memfasilitasi mahasiswa yang punya energi lebih gitu. Energi lebihnya ini ya bagaimana ini Bu? Iya, jadi mereka kalau punya potensi misalnya masuk di Prodi Agroteknologi gitu ya, tapi dia punya keinginan kok saya kepingin belajar di tempat lain karena saya ingin. Berarti tidak hanya indoor saja ya Bu. Betul. Ya, tapi outdoor juga. Outdoor itu kita lakukan memang untuk praktikum ya. Praktikum kita bisa bekerja sama dengan Dudi, mitra Dudi gitu. Dudi itu adalah mitra dunia industri, jadi mereka bisa magang di sana. Nanti akan pulang memperoleh rekognisi. Tapi dia juga punya kesempatan untuk belajar di dalam Unisma tapi beda prodi. Jadi misalnya dia ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, misalnya dia bisa ke di fakultas bahasa Inggris, jadi FKIP ya, ada FKIP. Kemudian misalnya saya kepingin digital marketing karena nanti saya kepingin jadi pengusaha yang bisa memasarkan secara berjejaring banyak, punya pelanggan banyak. Nah, dia bisa berkuliah di program ekonomi. Berarti intinya membebaskan. Nah, syaratnya dia harus setelah semester 5. Jadi pembelajaran di Agrotek itu bisa ditempuh minimal 7 semester. Nah, menginjak ke semester ke-6, jadi 6-7 gitu ya, kalau dia pintar bisa lulus. Tapi kalau enggak kan normanya kan 8 semester. Nah, jadi 2 semester dia bisa berkelana kemana-mana baik di dalam Unisma atau di luar. Jadi perguruan tinggi lain sama-sama prodi Agrotek atau justru di beda prodi, jadi beda intinya prodi. Bebas mereka mau memilih di mana. Itu yang kemudian saya rasa untuk menghilangkan kejenuhan dan mungkin dia mau mengeksplor apa yang ada di dirinya. Betul sekali. Kemudian Ibu, bagaimana Bu untuk menjadi siswa, terutama siswa Mansaro di sini Bu, biar bisa hidup sukses? Gitu ya. Jadi trik untuk di bidang pertanian gitu ya. Memang kalau di Agrotek itu ada 4 profil lulusan yang nantinya bisa dipilih oleh mahasiswa tersebut ya. Yang pertama dia adalah sebagai, tentu saja kalau di bidang pertanian adalah manajer pengusaha di bidang budidaya tanaman, kemudian penyuluh pertanian, kemudian
calon peneliti karena kita memfasilitasi seandainya anak-anak kepingin melanjutkan studi di S2, S3, dia kepingin jadi dosen atau ya untuk mengembangkan karirnya di bidang pendidikan ya. Terus, nah untuk itu semua memang kita persiapkan dia nantinya bisa seperti itu ya. Kalau saran yang atau trik atau tip yang mungkin bisa untuk di bidang pertanian, khususnya di agrotech itu kan inti keilmuannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber energi yang ada, terutama di Indonesia ini. Yang kedua, kita bagaimana menerapkan teknologi dari budidaya. Jadi penerapan teknologi itu menjadi penting ya, karena antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain tentunya akan berbeda. Dan yang kemudian adalah bagaimana kita mengelola lingkungan. Kita tahu Indonesia sangat beragam sekali lingkungannya. Nah, itu akan memunculkan suatu pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak ada habisnya. Apalagi pertanian ini kita Indonesia sebagai negara agraris gitu ya. Jadi selama kita butuh pangan, maka kita agrotech akan terus berkembang. Nah, supaya mahasiswa itu punya apa istilahnya tidak dipandang lagi bahwa pertanian itu adalah menjadi pekerjaan yang disisihkan atau kemudian kalau dibilang pertanian khususnya di agrotech itu berkotor-kotor, maka saya rasa ada beberapa yang harus ada dalam diri mahasiswa itu. Yang pertama adalah jangan gengsi. Yang pertama ya, jadi apa pekerjaannya? Petani yang sekarang bukan seperti petani yang dulu yang kemudian berkotor-kotor hanya di ladang gitu ya. Nah, petani yang sekarang adalah petani berdasi gitu saya bilang ya. Kenapa? Nah, untuk bisa itu maka mahasiswa tadi kalau misalnya sudah memilih dari salah satu profil yang dia inginkan, dia harus bisa selalu berinovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi inovasi ini saya rasa penting ya, ini berinovasi. Dia punya impian-impian, nah, gitu ya. Terus ya kemudian yang tidak kalah penting adalah dia bisa memperluas jaringan. Bayangkan sekarang kita jualan tidak perlu membuka lapak gitu ya, tidak perlu membuka kios gitu. Jadi cukup hanya dengan sistem model jaringan yang kemudian di Shopee, di Bukalapak dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bahwa produk yang kita janjikan di bidang pertanian itu kalau memiliki kualitas yang baik dan kemudian kita bisa menyajikannya dengan performa yang menarik, itu tentu saja menjadikan hal yang berbeda dengan ya sebelumnya. Jadi kalau mahasiswa tadi punya prinsip yang seperti itu, tips itu dilakukan, insya Allah mereka akan berjaya dan sukses. Kami juga di Unisma ya juga sedang baru saja membuka lab terapan ya, yang di situ semacam digunakan untuk integrated farming. Jadi di situ ada bidang tentu saja pertanian secara luas ya. Jadi ada tanamannya, ada ternaknya, ada ikannya, kemudian sampai juga ada processingnya. Jadi ya ada nilai tambah. Jadi tidak kita menjual dalam kondisi yang segar langsung ya. Itu kan kelimpahan dari produk yang dipanen dalam waktu yang bersamaan dan jumlahnya banyak. Kalau tidak ada nilai tambah untuk diproses kan juga kurang gitu ya. Jadi itu sampai di sana diupayakan itu. Jadi luar biasa Bu. Alhamdulillah. Pertanian itu ternyata kalau dari hulu sampai hilir. Benar. Akhirnya saya tahu juga gitu. Ternyata di dalam Fakultas Pertanian itu seperti itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar tanam yang berlumpur-lumpur gitu. Oke, baik Ibu. Kemudian mungkin ada pesan atau kesan yang Ibu sampaikan untuk siswa Mansaro di sini, Bu. Iya, terima kasih anak-anakku sekalian. Ibu bangga bisa bertemu dengan kalian tadi pada saat presentasi. Kalian generasi muda yang sangat hebat. Saya lihat tawaduknya ada. Kalian dibekali oleh agama yang kuat. Kemudian ada prestasi-prestasi yang menggembirakan. Dan ini adalah tuntutan hidup
di era milenial. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang sukses. Ibu tadi melihat ada yang ingin belajar ke luar negeri karena di program kami ada yang bekerja sama dengan Universitas Silpakorn Thailand. Jadi itu ada ya, kita kemarin sudah diminta. Nah, anak-anak tadi ada yang tertarik. Saya kepingin sekolah di luar negeri, tetapi bukan sekolah ya, tapi short course gitu ya. Jadi itu kita sudah ada kerjasama itu. Jadi luar biasa anak-anak dari Mansaro ya, Mansatu Bojonegoro ini luar biasa. Ibu merasa tersanjung dan bisa bertemu dengan kalian semua gitu. Saya Hemi Quratul Aini. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.